Saya ingin mengajak Anda untuk melihat statistik ya dari laporan yang disampaikan resmi ya oleh berbagai sumber, dan ini dikutip oleh berbagai media massa terkait dengan arus mudik Lebaran tahun 2025 ini. Kalau Anda perhatikan dari angka statistik jumlah pemudik di tahun 2025 itu hanya 146,48 juta orang ya. Nah, sementara di angka mudik tahun 2024 itu 193,6 juta ya. Itu artinya penurunannya sangat signifikan ya, jumlah orang yang tidak melakukan aktivitas mudik. Kedua, kemudian perputaran uang, kalau Anda perhatikan di tahun 2024 jumlah uang yang beredar itu 157,3 triliun ya. Sekarang di tahun 2025 jumlah uang yang beredar itu hanya 137,975 triliun ya. Jadi turun drastis juga ya. Nah, kalau Anda perhatikan angka ini sebetulnya pada umumnya berpendapat bahwa ini daya beli kita yang menurun ya, daya beli masyarakat menurun. Nah, kalau bicara daya beli, sesungguhnya faktor yang utama itu adalah pendapatan ya. Faktor yang mempengaruhi daya beli itu adalah pendapatan. Jadi kalau orang punya pendapatan normal, maka daya belinya pun akan normal ya. Pendapatan tinggi, daya belinya juga akan tinggi. Kan begitu logikanya. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintahan Prabowo Gibran ini, maka sesungguhnya kita dapat menyimpulkan beberapa hal ya. Anda lihat pertama, misalnya angka utang kita yang begitu tinggi, utang dalam dan luar negeri yang sudah terlampau tinggi ya, dan beban bunga yang harus dibayar negara juga cukup tinggi. Kemudian kepercayaan pasar terhadap bursa efek kita juga sangat menurun ya, negatif. Lahirnya kebijakan pemerintah terhadap dana tara dan lain-lain yang kemudian mekanismenya dianggap itu tidak kredibel, pengangkatan orang-orang di dalamnya juga dianggap tidak kredibel. Ini faktor-faktor yang berpengaruh ya. Begitu pula kebijakan ekonomi yang diambil oleh Presiden Prabowo, misalnya satu diantaranya Anda perhatikan efisiensi ya. Kalau efisiensi ini Anda perhatikan, maka saya ingin menyatakan beberapa hal. Mari kita lihat dulu gambaran efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan di beberapa negara ya. Mereka juga melakukan hal yang sama, dalam hal ini mengefisienkan anggarannya ya, karena ancaman keuangan dalam negeri. Kita lihat Vietnam misalnya. Kalau Anda perhatikan Vietnam, itu dia ingin melakukan efisiensi ASN ya, pegawainya. Dari jumlah yang dia targetkan itu 20% ASN-nya mau dipangkas ya. Dengan dilakukan itu dia akan melakukan penghematan kurang lebih 73 triliun dalam 5 tahun ya. Nah, kemudian dia mengurangi kementerian dan lembaga ya. Dari 30 kementerian dan lembaga dikurangi menjadi 22 ya, menjadi 22 kementerian dan lembaga. Kemudian kita lihat Inggris dari target dia adalah menghentikan atau memberhentikan, mengefisienkan pegawai PNS-nya ya, itu 10.000 ya, 10.000. Jadi dengan kemudian dia mengurangi anggaran kementerian dan lembaga itu 5% ya, 5%. Tetapi langkah afirmatifnya adalah dilakukan efisiensi dan kemudian dia memanfaatkan teknologi dalam peran pelayanan publik ya. Jadi Anda lihat, kalau mereka buat kebijakan itu ada semacam ada objek yang menjadi vital yang kemudian itu dijadikan konsentrasi untuk kemudian dibuatkan kebijakan untuk mengefisienkan, dan kemudian ada dampak yang dihasilkan, yaitu selain penghematan anggaran juga optimalisasi pelayanan ya. Jadi dia efisienkan itu, dia mengoptimalkan anggarannya, mengefisienkan anggarannya, tapi dia juga mengoptimalkan pelayanannya, dan sisi lain dia juga memperbaiki
sistem pemerintahannya, ya. Kemudian kalau kita perhatikan Amerika ini lebih progresif lagi ya. Dia ingin menghentikan 2 juta PNS, ya. Dan dia beri dispensasi 8 bulan gaji jika mau berhenti secara sukarela, ya. Dengan begitu dia akan melakukan penghematan 1.600 triliun. Anda bisa bayangkan ya. Nah, ini Amerika. Nah, satu yang membebani Amerika adalah hutang luar negeri dia yang sudah terlampau tinggi dan bunga yang jatuh tempo dan pokok itu juga terlalu tinggi sehingga kemudian dia harus dipaksa untuk melakukan penghematan. Nah, tapi penghematannya ini adalah dia melakukan moratorium atau mengefisienkan jumlah ASN yang dipandang terlalu banyak sampai 2 juta orang. Nah, itu artinya signifikan sekali. Nah, kemudian Anda perhatikan Argentina. Argentina itu dia juga ingin memberhentikan PNS-nya 30.000, ya. Hampir 10% dari jumlah total ASN di negara federal, ya. Nah, tetapi dia juga ingin menghentikan 40.000 PNS, ya. Kalau kemudian uji kompetensinya tidak lolos. Jadi dia ada sekali lagi ada sebuah kebijakan yang akan diambil itu berdampak pada efisien uang dan efisien pelayanan dan perbaikan sistem pemerintahan. Ini 3 ini menjadi konsentrasi negara-negara ini. Nah, tetapi kalau Anda perhatikan Indonesia melakukan efisiensi, Anda perhatikan. Kita ini efisiensinya aneh-aneh, ya. Dia melakukan efisiensi di semua kementerian dan lembaga. Anda bayangkan. Kemudian uangnya kurang lebih hasil 300 triliun dari hasil efisiensi itu dia nyetor ke dana tara untuk digunakan sebagai sumber pembiayaan proyek-proyek hilirisasi. Jadi sebetulnya ini bukan efisiensi, tapi ini adalah pemindahan anggaran, ya, relokasi anggaran, ya, relokasi anggaran dari satu kementerian dan lembaga pada dana tara. Kalau efisiensi kan harus ada target, nah, karena ketika dia melakukan efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga, di satu sisi kementerian dan lembaga pun ditambah oleh Pak Presiden. Jadi kementerian dan lembaga kita itu di era Pak Jokowi jumlahnya cuma 30-an, di era Pak Prabowo 40 lebih. Belum lagi komisaris BUMN dan lain-lain yang dijabat ganda dan segala macam. Belum lagi dia revisi Undang-Undang TNI yang menambah usia pensiun 5 tahun dari perwira-perwira yang semestinya sudah pensiun. Jadi efisiensi dalam pendekatan apa yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini? Ini kan bukan efisiensi. Ini adalah upaya pemangkasan anggaran dari kementerian dan badan lembaga mau dipindahkan ke dana tara kemudian dikelola di sana untuk kepentingan investasi. Artinya kalau kepentingan investasi otomatis ada kepentingan presiden di situ, kepentingan pejabat-pejabat terkait di situ, kepentingan konglomerat di situ. Jadi nggak ada kepentingan rakyat di situ. Jadi kalau kita perhatikan ini sungguh-sungguh, maka efisiensi yang dilakukan ini bukan untuk kepentingan memperbaiki sistem pelayanan pemerintahan, merampingkan atau membangun merit system dalam birokrasi dan pelayanan pemerintahan, kemudian mengefisienkan uang, kemudian mengalokasikan pada program-program yang sifatnya dibutuhkan, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi kita ini sebetulnya mengambil langkah yang tidak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Kondisi kita daya beli yang menurun ini ketika dilakukan efisiensi dengan cara ini justru semakin memperburuk keadaan. Karena apa? Belanja kementerian dan lembaga itu dipangkas sehingga kemudian dampak ekonomi pada pihak lain yang selama ini menjadi mitra pemerintah yang mendapatkan uang fresh money dari pemerintah dari belanja-belanja publik itu kemudian macet sehingga pendapatan masyarakat menjadi menurun. Nah, ini berpengaruh pada daya beli. Anda lihat pajak kita dari pendapatan 2024 itu 198 kemudian turun jadi 152 sekian gitu. Itu artinya ada penurunan yang signifikan. Nah, ini satu selain trust kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang juga menurun, yang kedua PHK yang begitu tinggi, yang ketiga daya beli menurun karena tadi distribusi pendapatan itu tidak merata, ya, sehingga kemudian ada pembengkakan di sektor-sektor tertentu, tapi juga ada pelemahan di sektor-sektor tertentu dari aspek pembiayaan. Nah, ini yang menyebabkan Indonesia berada dalam satu keadaan ekonomi yang tidak stabil. Jadi kalau kemudian pemerintahan ini tidak hati-hati mengelola kebijakan ekonomi, pasti kita akan sulit. Nah, yang terakhir saya mau katakan begini, pemerintahan ini itu justru tim ekonominya itu bermasalah.
Ini tim ekonomi yang gagal di era Pak Jokowi, kemudian masih dipakai di era Pak Prabowo ya. Ada lagi misalnya Menko Ekonomi Pak Erlangga, dari dulu begitu aja gaya-gayanya itu, nggak pernah ada terbosan-terbosan yang dibuat secara ekonomi yang itu kemudian menata ekonomi kita menjadi lebih baik. Program-programnya itu selalu bombastis tapi gagal melulu di ujung, nggak ada ujungnya, nggak ada ekornya. Anda perhatikan dulu kartu prakerja 6 triliun sekian tapi nggak ada hasilnya. Hingga hari ini tuh orang sudah diamkan, padahal di situ ada dugaan korupsi yang luar biasa di situ, tapi kemudian didiamkan gitu, dan program-programnya tidak ada yang menguntungkan. Jadi kalau kita perhatikan tim ekonomi ini juga sebetulnya tidak direspon positif oleh pasar ya. Jadi kalau kita mau memperbaiki keadaan kita dengan tata kelola yang amburadul seperti ini, yang ugal-ugalan yang dilakukan oleh Presiden Prabowo seperti ini, saya yakin kita akan berada dalam satu titik ancaman ekonomi yang sangat amat serius pasca Lebaran ini ya. Dan ini hati-hati bisa menggoncang pemerintahan Prabowo Gibran ya.